minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattabi'u ilaihi wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Ibu dan bapak sekalian, mari kita melanjutkan ngaji kitab ini yang masih muqaddimah, dan hari ini akan menyinggung awalul qasam, awalul babul yakin, bab keyakinan yang menjadi dasar kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi kitab wa nabiyina bi ummiha fi darain amin ya rabbal alamin. Fa amma man yad'u ila babillahi wa wa ma'a dzalik yalumu nafsahu wa yanha 'anil taqsir. Kemarin kita sudah bilang di kitab ini kalau orang jadi dai tapi tidak mengamalkan, maka mempunyai resiko-resiko yang mengakibatkan kemurkaan Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebaliknya, fa amma man yad'u ilal babillah, siapa orang yang mengajak untuk mengetuk pintu Allah, babillah, wa wa ma'adal yamu, kemudian menyertai dan dirinya agar tidak taksir, tidak ceroboh dalam mengajak, wa yakhusaha ala tasmir, sehingga dia selalu mendorong justru harus bergerak kepada Allah. Fan najatu marjuwatun lahu, maka keselamatan adalah yang selalu diharapkan. Jadi dengan demikian kita sebaiknya terus mengajak, diniati untuk sekaligus memperbaiki diri. Meskipun kita belum sempurna mengamalkannya dengan ajakan kita, tapi kita ada semangat, itu lebih baik. Wa ala kulli khalin alladhi ya'lamu la ya'malu ahsan ahalan wa arsatu tariqan wa ahmatu aqibah. Dan segala hal, intinya orang yang mengajak kebaikan tapi belum sempurna, tapi masih mau mengajak masih mau mengajak kebaikan, itu ahsanu halin, keberadaannya itu lebih baik. Tapi kalau memang omdok itu ya tidak baik, tapi mengajak sambil diri sendiri. Karena itu usikum wa nafsi bitaqwallah, kan kalau kita lagi di khutbah Jumat itu kan itu saya berwasiat pada diri saya dan bapak sekalian, para jamaah. Jadi dua-duanya kena. Itu ahsanul hal, itu lebih baik. Ya, wa arsyadu, dan itu bisa dalam rangka mendapatkan petunjuk, thariqan, jalannya itu yaitu apa? Untuk segala kesudahannya. Jadi karena ada niat, maka dengan demikian dia akan lebih baik. Meskipun belum sempurna tapi sudah baik. Minal ladzi la ya'malu wa la ya'lam, lebih baik dari apa? Daripada orang yang la ya'mal, sudah tidak mau berbuat, walayaklam, dan juga tidak punya ilmu, gitu, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dua-duanya itu harus kita jalankan, walaupun belum sempurna, tapi ada motivasi agar kita itu lebih baik. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah merasa risih untuk ngajak kebaikan meskipun kita belum terlalu baik. Itu semua dalam rangka memperbaiki kita. Maka dengan demikian barubbama qolal qail mimman la yaqil, karena ada sebagian orang mengatakan udahlah, kita itu kan orang yang tidak punya akal, ya udah manut saja, taklid saja, itu juga kurang baik. Ya, karena itu kita harus mengupayakan kita itu lebih baik. Lebih baiknya itu lebih-lebih kita menulis buku, menulis kitab. Wal kutubu katsiratun wa fi'haniyatun wa kifayatun. Kitab-kitab itu sudah banyak,
Katanya tidak usah, itu sudah cukup. Menurut Syekh Muhammad Abdullah Al-Wali Al-Haddad tidak. Lebih baik siapapun menulis. Ya, karena nulis itu pasti ada manfaatnya. Sebagian orang mengatakan tidak perlu, kita tidak usah nulis. Nah, kalau Imam Muhammad Al-Haddad nulis. Meskipun ada orang mengatakan bala faidata fi tasnifil kutub fi hadhiz zaman. Ya, karena sesungguhnya kitab-kitab yang ada itu sebetulnya kauniyahnya berbeda dengan zaman dulu sehingga perlu ditulis. Bapak sekalian, saya bersyukur dengan segala kerendahan saya Al-Fakir hari ini sudah nulis 18 buku saya. 18 buku sudah saya tulis. Wallahu alam, berguna atau tidak Allah yang lebih tahu, dan ini menjadi jendela buat kita semua anak cucu generasi berikutnya. Fahadal qali in asaba fi qali anna fi kutub ghaniyatan wa kifayatan. Maka orang yang seperti itu, orang yang mengatakan tidak perlu nulis, tidak perlu belajar, ini adalah orang yang apa? Orang yang tidak mempunyai kelebihan. Ya. Dan dia ucapan seperti itu adalah tidak berdasar anna fil kutubi ghaniyatan wa kifayatan, karena kitab-kitab itu seringkali tidak mencukupi, karena itu ada kitab yang baru, syarah-syarah baru dari kitab-kitab yang sudah ada. Ma faqat akhta fi qoulihi la fa'idata litasnifi fi hadhiz zaman, maka sungguhnya telah keliru dalam ucapannya, tidak ada gunanya mengarang kitab di zaman sekarang ini. Maka menurut beliau ini tidak pas. Jadi kalau orang ada mampu menulis, nulis apa saja pengalaman batin ruhaniyahnya ditulis saja. Li'anna lil qulubi mailan bi hukmil jabalati ila kulli jadid, karena bahwa hati manusia itu ketentuan tabiatnya itu memiliki kecenderungan kepada sesuatu yang baru. Ila kulli jadid, ada masalah baru. Bapak Ibu sekalian, contohnya di dalam masail diniyah, ya, dalam muktamar NU ada komisi tentang komisi fatwa hukum. Di situ membahas tentang hukum-hukum baru. Misalkan hukum KB bagaimana, hukum bank syariah bagaimana, hukum dari bayi tabung gimana. Itu semua kan dulu waktu belum ada. Nah, ini perlu ditulis dan dikaji secara agama, karena memang perkembangan hukmil jahabalati ila kulli jadid, karena setiap tabiat, setiap zaman itu ada sesuatu yang baru. Wa aidan fallah yuntiku ulama kulli zaman bima yu'aku ahlahu. Karena sesungguhnya Allah telah membuat para ulama itu setiap zaman ada berbicara tentang zamannya. Karena itu biasanya ada mujaddid setiap 100 tahun. Allah itu menciptakan mujaddid, pembaharu-pembaharu, yang itu semua dalam rangka menghadirkan agama living religion. Jadi agama itu harus menzaman sebagai bagian dari hidup yang menzaman, tidak usah. Jadi kalau ada Pancasila sebagai living ideology, kalau Islam itu living religious. Jadi agama yang bisa menghidup dalam setiap zaman, meskipun kulli jadidun, meskipun dalam keadaan yang baru. Maka dengan batasanifu tablughul amani kita ba'idata wa tabqa ba'da mautil alim, karena apa? Karya-karya tulis itu akan dilestarikan walaupun beliau mautil alim, orang alim tersebut itu wafat, akan dibaca. Kalau sudah dibaca apa? Fa yahsulu lahu bidzalika fadlan nasril alim, maka akan terboleh oleh orang alim itu karya tulisnya keutamaan yang menyebarkan ilmu. Wa yaktabu mu'alliman da'yan ila fi qabrihi
dan amalnya akan dicatat, pahalanya akan terus mengalir meskipun fi qabrihi, beliau sudah dalam kuburnya. Jadi amalnya itu terus mengalir. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berhenti untuk mengajak. Karena kalau kebaikan yang kita ajak kemudian diikuti, maka pahalanya mengalir kita tanpa mengurangi pahalanya yang menjalankan. Itu ya Bapak sekalian. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhsa lisanahu haqqan, siapa saja yang terbiasa menegakkan lisannya tentang kebenaran, yu'malu bihi mamba'dahu, dan kemudian dipraktekkan oleh orang setelahnya, ajri alaihi ajru ila yaumil qiyamah, dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat. Itulah disebut dengan ad-dinu nasihah, itu situ. Agama itu adalah nasihat itu. Wa khairu ahsan wa khairu nasihat apa itu? Akhlak khuluqan. Akhlak yang baik itu adalah nasihat yang terbaik. Jadi suri tauladan. Kemudian dari situlah Imam Muhammad Al-Ahad menulis buku ini yang kitabnya disebut Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharatil wal Mawazaratil Liraghibina minal Mu'minina fi Sulukil Akhirah. Kitab itu aslinya panjang, tapi orang biasa menyebut dengan Risalatul Mu'awanah, yaitu yang dapat membantu dan saling menyokong, saling menolong bagi orang yang menginginkan akhirat, bagi orang-orang yang beriman menempuh jalan akhirat. Jadi kitab ini praktis, kitab spiritual, kitab ruhaniyah, dan kitab-kitab yang menghantarkan kita kepada akhirat. Karena itu kita bisa bahas secara baik. As'alullah ta'ala ayyan fa'ani biha wa sya'iral mu'minin. Semoga Allah memberikan artinya berkenan kepada saya, manfaat kepada semua orang yang beriman dengan membaca risalah ini. Wa anna yas'ala jam'illaha wa tani biha wa bita'lifiha khalisan liwajhil karim, dan semoga Allah menjadikan upaya menghimpunnya kitab ini, yas'al jam'i laha, kitab ini dengan cara yang keras ya. Kemudian taklif ini sebagai bagian upaya insyaallah khalisan liwajhil karim, keikhlasan dari Syekh Abdullah Al-Haddad kepada Allah yang Maha Mulia. Wa hadhi awalul ibtida' wa bil taufik, dan inilah memulai dan hanya kepada Allah saya memberi petunjuk. Ini prolog sudah selesai, Bapak sekalian, muqaddimahnya, iftitahnya sudah selesai, maka kita memulai satu bab, satu isu yang pertama. Fa aqulu, kemudian beliau berkata, karena ini sebetulnya nasihat pada saudara-saudaranya, kemudian ditulis, beliau mengatakan begini, musta'inan billahi wa mufawwidhan ilahi wa sa'ila minhu, memohon pertolongan Allah dan kami mohon petunjuk kepada Allah, ayyuwafiqani li sobatis sawabi fin niyati wal a'mali wal aqwal, agar Allah berkenan memberi taufik kepada saya untuk menggapai kebenaran dalam kitab ini, niat ini, berbagai perbuatan dan ucapan saya. Jadi dua, jadi beliau menulis kemudian dipraktekkan. Fa innahu waliyun dzalika wal qadiru alaihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, karena sesungguhnya Allah adalah penguasa hal itu, zat yang maha kuasa, dan Allah lah yang memberi kecukupan, dan Allah lah sebagai pelindung. Nah, apa yang pertama? Wa alaika ayyuhal akhaku habibi bitaqwi wa yakinika wa tahsini.
Yang pertama yang mesti diperbaiki buat kita adalah alaika, kepadamu ayyuhal akhi, wahai saudara-saudaraku ya yang tercinta, bitaqwiyati yakinika, kamu harus menguatkan iman keyakinan. Jadi ikrar ya itu tidak cukup, tapi harus punya akarnya iman. Itu harus kuat keyakinan ya. Wa tahsinihi, dan kamu harus memperbaiki terus keyakinan ini. Karena Bapak sekalian, Imam Ghazali, saya tarik ke Imam Ghazali sebentar. Hukumnya wajib terhadap setiap orang Islam yang belajar 3 ilmu. Yang satu adalah ilmu kalam, yaitu ilmu keyakinan, ilmu akidah. Yang kedua adalah ilmu syariat, dan yang ketiga adalah ilmu spiritual, ilmu suluk, ilmu yang menyangkut tentang ruhaniyah, dan ilmu-ilmu yang menyangkut ma'rifatullah. Ini wajib hukumnya menurut Imam Ghazali dan menurut kitab-kitab, dan itu menjadi jumhur ulama mengatakan seperti itu. Jadi sekali lagi termasuk Syekh Muhammad Al-Haddad mengatakan 3-tiganya, akidah kalamnya harus kuat, ilmu syariatnya kuat, dan ilmu spiritual ma'rifatnya, torekohnya itu harus kuat. Jadi mboten cekap. Kalau hanya untuk syariat yang penting saya mengajar, mengamalkan, enggak cukup. Tapi harus lebih dari itu, yaitu tentang ilmu keyakinan. Fa innal yakina idza tamakkana minal qalbi, karena sesungguhnya keyakinan apabila kokoh di dalam hati, yakin Allah ada, ma'rifatullah terhadap Allah, dan ma'rifatullah itu harus man arfa nafsak faqad arfa rabbak, maka dengan fastaula alaihi syarul ghaibu ka'annahu syadatun, maka dia akan bisa menguasai hatinya itu. Bukan seseorang dikuasai oleh nafsunya, tapi di wastawaula alaihi, dan hatinya itu yang mengendalikan syarul ghaib, maka dengan demikian jadilah sesuatu yang gaib, ka'annahu syahadatan, seakan-akan kita menyaksikan. Dan ini berarti apa? Musyahadah. Musyahadah bisa dicari apa? 3 hal sebelumnya. Mujahadah, riyadhah, latifatul dzikrul latifah, dan yang terakhir adalah muraqabah. Kalau panjenengan sedanten bisa 4 ini, mujahadah setiap hari, mujahadah memperkaya diri, kemudian riyadhah banyak untuk tirakat ya, kemudian amalan hatinya diperbaiki, latifah, zikir latifahnya itu terus, kemudian yang muraqabahnya sudah didapatkan, walau muraqabatul af'al, sifat dan ma'iyah itu sudah perbaiki, insya Allah ibadah kita sudah musyahadah seperti yang disampaikan oleh beliau ini. Syarul ghaibu ka'annahu syahadah, melihat sesuatu yang gaib seakan-akan sudah ada syahadah ada di depan kita, dan orang seperti ini akan mendapatkan ladzatul ibadah, nikmatul munajat, nikmatul zikir. Kalau enggak, sulit, berat, dan itu hanya di mulut, tidak ada maknanya. Nah karena itu beliau menukil wa inda dzalika yaqul muqinu kama qala Ali al-Karamah wajah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali Karamullah wajah, beliau ponakan sekaligus mantunya Rasulullah. Apa beliau mengatakan? Lau kusifal idha'u mazdatu yakinan, jikalau telah terbuka suatu tutup, maka tidaklah semakin bertambah keyakinan saya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang ada di dalam kita itu
haruslah dibuka. Apa yang di dalam hati ini harus dibuka, baru kita nanti musyahadah kepada Allah. Musyahadah syaratnya 4: mujahadah, riyadhah, dzikrul latifah, dan muraqabah. Itu semua diajari di dalam thariqah. Kalau enggak gitu sulit. Panjenengan kata ya orang, ya bahasa saya, orang ngantor aja, pagi absen, sore kerja, pulang lagi, kerja lagi, pulang lagi, seumur-umur akan hanya menikmati urusan gaji, bukan urusan kenikmatan beribadah. Nah, kalau beribadah dengan thariqah, insya Allah sudah bisa merasakan musyahadahnya Allah, menyaksikan terhadap zat sifat Allah yang wala kaifin wala muslim itu tidak bisa diumpamakan dan tidak bisa dipadankan. Nah, wal yakinu ibaratun an quwwatil iman, dan keyakinan itu adalah ungkapan dari kuatnya iman. Kalau imannya jenengan tidak kuat, ya yakinnya juga nggak kuat. Intinya suudzon dengan Allah. Tapi kalau kita tawakal, itu bertanda apa? Karena yakin dan kita iman. Kalau tidak, biasanya orang protes terhadap keadaan. Gitu ya Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi dengan demikian beliau mengibaratkan al-yakinu ibaratun an quwwatil iman. Keyakinan itu menunjukkan derajat keimanan seseorang. Bisa batihi wa rusuhihi, dengan menetapnya iman dan menancap kuatnya iman, hatta yasiru kanahu taudus samih, hingga iman itu menjadi seakan-akan gunung yang besar dan menjulang tinggi. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yakin, iman itu satu kata, wujudnya keseharian itu adalah tawakal dan qanaah. Itu aja. Dan kalau sudah punya ini, ibadahnya menjadi musyahadah ilallah, menyaksikan ibadah kita itu kepada Allah dengan segala hormat. Ini diajari sehari-harinya dalam kita berthariqah. La tulziluhu sukuk wa la tuzahzi'uhul auham. Tidaklah goyah imannya itu oleh sebuah keraguan, karena yakin Allah yang menentukan, karena Allah lah yang mengendalikan kita, karena Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan ini disebut dengan muraqabah af'al, sifat kamal, yang sifat Allah SWT. Beliau Allah tahu dimanapun, kapanpun. Karena itu kita tidak ada keraguan kalau sudah betul-betul yakin dan iman. La tus'imul auham, dan tidak terlibat imannya oleh berbagai prasangka-prasangka, suudzon kepada manusia, apalagi pada Allah. Hanya urusan dunia, hanya urusan rezeki. Biasanya orang kalau nggak berhasil curiga pada Allah. Kalau berhasil, wah inilah saya. Kalau tidak berhasil karena nggak mampu, oh ini pasti dijegal oleh orang lain. Karena apa? Karena tidak yakin dan tidak punya keimanan. Ujian juga gitu kan jenengan. Kalau ujian kita naik tingkat, naik pangkat, kalau tidak yakin, nanti kalau nggak lulus karena memang mampu, pasti curiga. Ini paling ini yang ngoreksi nggak suka dengan saya. Nah, gitu ya. Terus kalau sudah doa, gimana sih ketika saya sudah sholat hajat ya tetap nggak lulus. Nah, ini berarti apa? Keyakinan itu, al yakinu ibaratun min quwwatil imannya itu tidak bisa, tidak ada di dalam diri manusia. Nah, karena itu Syekh Imam Muhammad Alwi Al-Haddad mengatakan yang pertama yang harus diperbagi ke manusia itu adalah keyakinan dan keimanan. Hatta layak wal sukuki wal auhami wajudul albattah,
hingga iman tidak menyisakan bagi berbagai keraguan dan berbagai prasangka suatu kehadiran sama sekali. Ada curiga, tidak ada namanya ragu, tidak ada. Allah ada, Allahu ahad, Allahu qawiyyun. Ya, Allah lah kullu halikun sayun, kullu sayyin halikun illa wajha. Semua akan rusak kecuali Allah, dan itu kita meyakini sebetul-betulnya. Kemudian fa in ja'at min kharijil lam tusghi ilaihal udhunu wa lam yaltafit ilaihal qalbun. Lalu kerugian datang dari luar, maka telinga tidak akan mendengarkan kepadanya dan hati tidak akan menoleh kepadanya karena sudah yakin. Ya, oke. Terakhir, wasyaitonu lastati'ud dhunuwu min sahibi hadil yakin, dan setan tidak akan mampu mendekatkan kepada orang yang sudah yakin, sudah iman tadi. Bal yafirru minhu wa yufarriqu wa yaqna'u bisalamah, bahkan setan akan lari tunggang langgang dan setan akan memisahkan diri dan kalah serta menyelamatkan diri, tidak mau orang karena setan tidak berani untuk berdekatan dengan orang yang punya keyakinan dan orang yang punya keimanan yang kuat. Innas syaitana la yufarriqu min dilli Umar wa masalaka Umarun fajjan ila salaka syaitan fajjan akhar. Sampai Rasulullah bersabda, sejujurnya setan pastilah ia akan memisahkan dan takut kepada Sayyidina Umar. Setan itu dengan bayangannya Sayyidina Umar saja takut, karena yakinnya, keberaniannya Umar bin Khattab dalam memimpin negara, sehingga setan tidak berani. Dengan bayangan saja dia takut. Ya, lifatiku min dhillil Umar, dengan bayangan saja takut. Kalau orang itu yakin, panjenengan di tempat kuburan malam hari aja takut. Betul. Di tempat wingit takut, karena nggak yakin Allah ada. Ya itulah, Umar itu begitu datang bayang-bayang ada, udah setannya lari. Wa masalaka Umarun fajjan illa salaka setan fajjan akhar. Tidaklah setan menempuh suatu jalan, melainkan pasti setan akan menempuh jalan yang lain. Nggak berani ngedoh. Nah karena itu wal yakinu yakwa wal yaksunu bi asbab, dan keyakinan itu dapat menjadi kuat dan dapat menjadi baik dengan beberapa sebab. Apa itu akan kita bahas. Sebab-sebab kuatnya iman, keyakinan kita akan kita bahas di dalam kajian pada kitab ini, to be continuous. Ya, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.